Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di sini sudah mengenal nama Bapak terlebih dahulu atau belum? Belum. Baik, di sini Bapak akan memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak atas nama Andi Baskil. Apakah di sini ada yang tahu Bapak akan mengajarkan apa? Pancasila. Pancasila. Tahu di mana? Baik, sebelum memulai pelajaran Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu, boleh? Oke, bagus. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Hello. Baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu, ya. Velo, Rizky, Sameon, Imam, Ismi, Lisa, Rani, Benny. Baik, pertama-tama, alhamdulillah kalian semua sudah masuk, ya. Sebelum Bapak memulai ke mata pelajaran, Bapak di sini ada pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian di SD itu mengetahui apa itu tata tertib yang ada di sekolah? Tahu. Apa saja itu tata tertib yang ada di sekolah? Mendengarkan guru, menaati. Bagus. Di sini Bapak akan menjelaskan tata tertib di sekolah tergantung dengan pengamalan dari sila pertama sampai sila kelima. Bisa dipahami? Di sini ada yang bisa membacakan sila yang pertama. Oke, siapa namanya? Dika. Lanjut Dika, baca. Ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Di sila yang pertama ini menggambarkan apa Dika? Bintang. Bintang itu apa artinya Dika? Bersinar. Nah, baik. Dari jawaban dari teman kalian betul. Yang dari sila yang pertama yaitu menggambarkan bintangnya itu adalah sebuah cahaya. Yang artinya kita itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bunyi yang sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita itu harus tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ada di sekolah itu cerminan apa saja yang termasuk dari sila yang pertama dan juga menyangkut pautkan dengan tata tertib di sekolah. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Baik, di sini Bapak akan melanjutkan. Kalian tidak asing lagi kan? Tadi kalian sebelum memulai pelajaran kalian itu membaca doa terlebih dahulu, yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah sebuah doa yang termasuk tata tertib di sekolah. Kenapa kok bisa? Yaitu doa itu menggambarkan bahwa kita itu mengingat kepada siapa yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya sebuah hal apapun ketika kita ingin belajar ataupun ke sekolah, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Terus lanjut yang kedua, siapa di sini yang bisa membacakan sila yang kedua? Halo, siapa yang bisa membacakan sila yang kedua? Yo, baca, Philo. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus.
Sila yang kedua ini menggambarkan apa sih? Ayo. Rantai. Ini yang merah melambangkan apa ini? Rantai yang Ini artinya rantai. wah, baik. Sebuah rantai yang saling berkaitan. Yang artinya menurut dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di lingkungan sekolah itu kalian apakah menyadari kadang sikap dari toleransi dari kalian itu kadang itu juga termasuk dari sila yang kedua. Yo, siapa? Kakak, Bapak di sini sebelum menjelaskan dari sila yang kedua, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pasti kalian kalau ke sekolah nggak mungkin pasti pernah melihat satu atau dari teman kalian atau jatuh atau butuh bantuan dari kalian, pernah kan? Bapak di sini ada pertanyaan. Kalau kalian melihat teman kalian jatuh, apakah kalian itu mengejeknya atau menolongnya? Serius, mengejek apa menolongnya? Baik, dari sila yang kedua menyangkut ketertiban yang ada di sekolah, yaitu kalian itu kalau melihat teman kalian jatuh, misal membutuhkan bantuan dari kalian itu harus belum bisa namanya jihad ya. Oke, harus menolongnya. Apa itu lagi? Selain dari menolong teman, apa lagi? Dari sila yang kedua. Ayo, ada yang tahu? Kalian kalau melihat guru ataupun siapapun itu di sekolahnya, seperti HP-nya guru jatuh dan bukunya guru jatuh, apakah kalian membiarkan apa menolongnya? Menolongnya. Bagus. Itu termasuk dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan lanjut ke sila yang ketiga. Apa itu sila ketiga dan siapa yang bisa membacanya? Ayo baca. Persatuan Indonesia. Bagus. Sila yang ketiga itu melambangkan apa ini? Beringin. Alhamdulillah. Lanjut. Bapak di sini sebelum menjelaskan dari sila yang ketiga, Bapak akan memberi pertanyaan terlebih dahulu terhadap kalian. Apakah kalian tidak lupa, termasuk kalau di sekolah negeri SD itu setiap hari Senin ada upacara. Di sini siapa yang giat dan tak giat mengikuti upacara? Ayo jujur. Apakah ikut semua? Apakah bolos atau di kelas atau bagaimana? Kalau ada upacara ikut beneran? Beneran? Serius? Berarti dari menyangkut sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang artinya kita itu tunduk terhadap perintah ataupun terhadap ajaran yang diajarkan, terhadap peraturan yang ditetapkan seperti itu. Bahwa kalau kita setiap hari Senin itu harus melaksanakan upacara bendera. Bagus, pinter. Selain dari apa? Dari tata tertib kaca. Baik, selain dari mengikuti upacara bendera, apa itu yang termasuk dari isi-isi dari sila ketiga? Ada yang tahu? Bersamaan. Ayo, ada lagi ya? Pertanyaan yang lain, yang jawaban yang lain ada? Gak ada? Gak ada ya? Baik, selanjutnya dari selain dari upacara bendera ada yang lain itu seperti apa? Seperti Sumpah Pemuda, kan pastinya kalian itu di SD pasti mengadakan upacara seperti itu.
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, bagus. Lanjut ke sila yang keempat ya. Siapa di sini yang bisa membacakan sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus, pintar. Di sini dari sila keempat melambangkan apa? Kepala banteng. Kepala banteng merah. Apa itu arti dari kepala banteng? Anu PDI. Jadi salah. Selain dari PDI apa lagi? Perjuangan bangsa. Kepala banteng ini adalah seorang kepala yang menjadi pemimpin seperti itu. Apa itu dari kepala banteng? Kalau mungkin tahu? Tidak. Kelas. Dari Sumiati mungkin tahu? Tidak tahu? Di sini nggak tahu? Oke, nanti Mantap. Bapak akan menjelaskan apa itu dari kepala banteng. Kepala banteng itu adalah sebuah banteng yang berkerumunan dan dari satu banteng menjadi seorang pemimpin seperti itu. Dan yang artinya kita itu seperti warga Indonesia itu setiap hal apapun itu harus saling bermusyawarah. Dan apa itu yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan yang termasuk ketertiban di sekolah, yaitu seperti kalian itu membentuk kelompok, kalian itu seperti kayak mau ke kantin itu mengajak temannya mau beli apa, apakah ini makanan ini enak buat temanmu, seperti itu juga termasuk musyawarah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Lanjut. Selain dari musyawarah apa lagi dari sila keempat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Berarti kalau tidak ada yang tahu berarti ya udah musyawarah. Lanjut ke sila yang terakhir. Siapa yang bisa mengerjakan sila yang terakhir? Yo baca. Ya, yang nyari. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Sila yang kelima itu melambangkan apa, nak Kiro? Keadilan kau. Keadilan Bapak. Oke. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu dari sila yang terakhir? Dan apa itu yang termasuk ketertiban yang ada di sekolah? Ada yang nggak tahu? Berapa di sini akan menjelaskan. Padi dan kapas itu melambangkan sebuah sandang pangan, yang artinya setiap manusia itu mempunyai keadilan, yang artinya sosial. Keadilan itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan apa itu yang ada di ketertiban di sekolah, yaitu termasuk seperti kalian itu satu kelas, dan yang artinya kalian itu sesama teman tidak harus saling mengambil hakim sendiri, seperti temannya itu punya salah terhadap kalian, tidak boleh langsung memukulnya ataupun ambil semena-mena sendiri, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang artinya kalau kalian itu mempunyai teman, mempunyai salah terhadap kalian itu harus saling mengingatkan bahwa itu tidak baik terhadap teman kalian. Oke? Bagus. Bisa dipahami dari sila yang pertama kalian semua? Bapak di sini ada pertanyaan dan punya sebuah gambaran. Ini bukan KPD, ini cuma pertanyaan pemantik saja. Nanti kalau soal tugas pasti Bapak ada lain. Bapak di sini punya sebuah gambaran. Siapa yang bisa menunjukkan dari pertanyaan dari Bapak akan mencentakkan. Ini termasuk dari sila yang keberapa? Mungkin ada satu di sini yang tidak termasuk gambar yang bisa nanti Bapak akan centangkan di sini, tapi Bapak akan menjelaskan secara lisan seperti itu. Dari yang pertama ini termasuk apa teman-teman? Termasuk dari Bapak kan tadi menjelaskan seperti bintang itu melambangkan sebuah apa dan Tuhan Yang Maha Esa itu termasuk apa. Dari sini ini gambar apa anak? Ada berkelompok. Berkelompok. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya? 100.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ini termasuk dari sila yang keberapa? Yang ada di ketertiban sekolah. 2. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada Persatuan Indonesia. Indonesia. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Nggak ada. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan siapa namanya Anak Rizky yang membacakan sila keempat, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menyangkut pautkan terhadap ketertiban yang ada di sekolah, yaitu musyawarah. Musyawarah itu Bapak tadi kan sudah menjelaskan. Musyawarah itu seperti kerja kelompok, seperti kita itu apa harus musyawarah terhadap teman. Nah ini termasuk dari musyawarah. Musyawarah di Pancasila ada di urutan keempat. Berarti di sini 4. Nah di sini cintakan sudah. Itu bisa dipahami? Oke lanjut. Untuk yang kedua, siapa yang bisa membacakan ini? Siapa yang bisa mengartikan gambar ini? Persatuan Indonesia. Yang lain lagi? Kaunya kat sah. Yang gambar apa anak? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Benar? Benar. Ya, lanjut. Siapa yang apa? Yang bisa mengartikan dari sila yang ketiga? Sila yang ketiga, yang gambar yang ketiga maksudnya. Persatuan Indonesia. Tuh, benar apa enggak? Setiap kita berkelompok ada satu dari individual yang menyarankan sebuah saran terhadap kelompoknya. Bapak sudah menjelaskan tadi. Itu termasuk dari Persatuan Indonesia. Tuhan Nusa yang adil dan beradab. Tuhan yang Maha Esa. dari ke ini benar. Yuk, ini yang terakhir. Ini gampang sekali teman-teman. Gampang sekali. Teman-teman. Ini siapa yang Persatuan bisa? Indonesia. Ini termasuk dari nyaring semuanya yang lupa. Persatuan Indonesia. Kita itu harus melaksanakan. Alhamdulillah bagus. Sudah. Nah, baik, mungkin dari beberapa penjelasan yang Bapak jelaskan dari tadi, apakah ada yang belum dipahami dari kalian? Semua? Betul? Beneran? Kamu gak mau bertanya-tanya? Oke. Bapak di sini akan memberi LKPD. Dan itu yang tadi itu gambar itu termasuk juga media. Paham? Bapak di sini akan membentuk 3 kelompok. Ini 2. Kalau kan cowok kan seger kan. Jadi cewek 3. Gimana? Setuju? Iya, permisi. Dengerin dulu sebelum mengisi dari LKPD tersebut. Alangkah baiknya Bapak akan menjelaskan cara pengisiannya terlebih dahulu. Paham? Bisa melihat ke depan? Bisa. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Yang pertama ini nama kelompok kalian. Kalau kelompok berapa? Nah, kelas kalian kelas berapa? Nah, ini kan ada gambar teman-teman. Anak-anak, ini kan ada gambar.
Ini kalau apa? Ini termasuk nolong dan menolong. Seperti tadi, kalau Bapak menjelaskan melihat teman kalian jatuh itu kalian menolong apa enggak? Itu termasuk sila keberapa? Kalian cukup memberi tandaan seperti ini. Seumpamanya ini cocok ke sini. Kasih panah saja ke sini. Nah, yo, dikerjakan anak-anak. Mengerjakan sama? Belum. Bagi dulu. Bukan namanya ikan. Kamu sudah kayak ikan. Wah, bagus nilainya semua. Oke, sebelum Bapak menutupi pelajaran, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu tata tertib yang ada di sekolah. Yang artinya tata tertib di sekolah itu juga sangat penting sekali. Dan juga yang pertama, sangat pentinglah kalian itu mengingat serta apa-apa yang ada di sebuah Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.